pengalaman melakukan ibadah di beberapa masjid yang ada di wilayah katakanlah Jawa Barat. Itu punya pengalaman yang menurut saya itu unik gitu. Jadi saya ini siang itu sholat di salah satu masjid yang bangunannya ya cukup lumayan megah lah. Nah, kadang-kadang kita sholat itu merasa asing karena memang mungkin belum terbiasa ya dengan situasi. Nah, udah sholat aja terus habis sholat tuh ada yang aneh. Jadi sholat terus ataya terakhir, kemudian saya beranjak pergi untuk meneruskan perjalanan. Namun begitu pas melangkah pergi dulu, melangkah mau pergi, itu aneh gitu. Jadi karpet yang bekas saat saya sholat itu dibersihin. Terus karpetnya kan panjang sekali ya. Itu digulung. Saya perhatikan, aduh, apa saya ini bawa masuk masjid ini bawa kotoran atau bagaimana ya? Saya bawa perasaan enggak deh. Itu kok apa mau dicuci? Mungkin saat itu mau dicuci semua gitu kan, biasa di masjid itu kan ada jadwal ya. Karpet kan nggak mungkin dipakai terus, pasti dicuci. Tapi yang aneh lagi itu lantainya itu ikut dibersihin juga, dipel gitu. Sampai saya keluar mau pergi itu, bekas langkah saya di lantai itu dibersihin juga gitu loh. Saya astagfirullahaladzim. Saya mikir gitu, apa saya ini kotor banget ya? Memang sih saya sholat itu juga belum lama gitu loh, belum artinya ya dulu memang belentang-belentong sholatnya, terus melakukan sholat lagi itu juga belum lama bisa saya niatkan untuk disiplin gitu. Apa ini teguran langsung dari Allah saat itu ya, bahwa saya harus lebih giat lagi dalam melakukan ibadah sholat wajib. Namun saya aneh gitu, kok seperti itu, apa gimana kan gitu. Tapi sudahlah, saya juga nggak berpikiran yang aneh-aneh. Saya langsung pergi aja. Pengalaman kedua dalam perjalanan, saya berhenti juga di sebuah pengalaman yang kedua. Saat dalam perjalanan itu saya berhenti di masjid. Saat itu kalau tidak salah waktunya sholat asar, dan saya lihat jamaahnya banyak sekali. Ini saya masuk, dan kalau wudhu itu kan biasa ada kayak, jadi kita disterilkan dulu gitu kan. Kita masuk, langsung kaki itu langsung basah. Saya menuju keran. Nah, saat keran ini saya buka, itu di samping saya ada bapak-bapak yang tiba-tiba menegur saya, "Mas, kalau wudhu
itu kerannya jangan dibuka setengah begitu. Kenapa Pak? Ya, jangan langsung dibuka full aja. Nah, maksudnya airnya habis. Saya spontan gitu kan. Udah Mas, memang ini sunnah. Saya pikir dalam hati sunnah. Tapi sudahlah, saya ikutin aja. Saya hargai beliau kan orang tua. Ya, umurnya lebih tua dari saya. Saya buka aja terus. Dah wudhu, orang itu pergi. Nah, saat wudhu belum selesai, datang lagi nih bapak-bapak yang ya di bawah bapak tadi lah, tapi tetap masih tuan bapak ini. Mas, kalau wudhu jangan begitu, itu boros itu. Ya di setengah aja lah, atau jangan dibuka full lah. Saya juga heran, mohon maaf Pak, gimana ya? Iya, kalau kerannya di fullin itu air cepet habis. Ya setengah-setengah aja gitu lah, atau ya secukupnya lah. Ya oke lah, saya juga akhirnya ngikutin aja. Saya ikutin aja bapak yang kedua ini. Udah selesai, terus saya langsung mau bergeser ke tempat dalam masjid maksudnya. Nah, sebelum saya bergeser ini, bapak kedua tadi, Mas, kalau habis wudhu doa, jangan terus pergi begitu aja. Oh iya Pak, tapi saya nggak tahu doanya Pak. Ya, makanya ini Mas perhatikan ya, agar wudhu Mas itu sah, itu coba deh belajar lagi. Ya Pak, ya. Nah, akhirnya setelah itu sambil jalan kemudian sholat. Nah, kebetulan bapak yang kedua ini ada di samping saya. Setelah selesai, saya nanya ke bapak yang kedua tadi, mohon maaf Pak, ini mengenai soal wudhu. Tadi bapak tadi, saya lupa yang mana orangnya, itu menegur saya. Makanya tadi kan kerannya saya full gitu. Itu karena saya ditegur bahwa kalau wudhu itu kerannya harus full, jangan setengah-setengah. Karena itu bagian dari sunnah. Itu gimana Pak? Ya benar, memang harus begitu. Nah, tadi bapak kan ngomong kalau kerannya itu jangan terlalu full, karena nanti airnya terlalu banyak mengucur, akhirnya habis kan. Jadi harus hemat, kata bapak gitu. Apakah ini juga bagian dari sunnah atau gimana Pak? Enggak, maksud saya, dia jawab, maksud saya gini, yang disebut kalau wudhu itu kerannya harus full, itu supaya kita abdol, itu sunnah. Kalau saya tadi bilang jangan terlalu full, ini supaya kita ngirit. Oh gitu Pak ya. Saya juga makin bingung gitu loh, ini aduh, capek saya bilang gitu loh. Tapi saya bersabar karena tetap saya menghargai orang yang lebih tua dari saya. Nah udah selesai begitu, saya keluar, terus meneruskan perjalanan. Nah di dalam perjalanan ini saya masih mikir terus gitu loh soal wudhu gitu. Tadi ada yang ngomong begitu, tadi ngomong begini. Yang di pikiran kita ini kan selalu jangankan sholat diterima atau tidak, wudhu aja udah keliru gitu kan. Jadi saya mikirnya ruwet banget gitu. Mau ibadah aja ruwet banget.
Ya saya mengakui kalau memang semua itu ada aturan-aturannya, ada adabnya kan, ada setiap apa-apa itu, apalagi ini masalah ibadah itu kan pasti ada aturannya, ada syariatnya. Tapi kok menurut saya jadi ribet gitu kan? Apa karena saya nggak bisa menerima itu sebagai sebuah kesadaran, atau orang itu, Bapak dua tadi melihat aturan di dalam syariat, contoh tadi berwudu itu dibikin sedemikian rumitnya karena alasan ini nanti begini, itu tidak sah. Jadi kalau melakukan wudu nggak sesuai dengan itu sama juga nggak ada artinya, percuma, dan itu tidak sah. Nah, sholatnya pun pasti kan nggak sah kan. Dengan kata lain tidak diterima Allah kan. Saya sebetulnya tidak menolak. Syariat itu jelas, aturan-aturan main itu harus kita taati. Tapi di sebagian orang ini kan nggak sama dari mulai status sosial, status ekonomi, apalagi pendidikan, pengalaman, itu pasti orang-orang kan berbeda. Artinya dalam menangkap sesuatu itu ada yang memang dia secara detail, secara perfeksionis itu apapun juga ini dibikin berdetail mungkin. Tapi ini kan bukan industri kan, ibadah ini bukan industri kan, yang aturannya seketat itu, sebaku itu, hingga bisa memungkinkan orang ini berpikir, aduh malas deh, ribet banget deh, mau beribadah sama Allah aja kok dibikin susah gitu kan, dibikin inilah itu, prosedur ini, prosedur itu. Sementara ada juga yang bilang, oh itu nggak bisa, itu aturan. Sekarang pertanyaannya gini, aturan yang baku, yang wajib atau tidak bisa dilanggar, dengan aturan yang itu fleksibel, itu bagaimana? Toh sama-sama outputnya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ya itu tadi kan, manusia orang per orang ini kan mempunyai latar belakang yang berbeda-beda kan, dari mulai status sosialnya, status ekonominya, status pendidikannya, keilmuannya, pengetahuannya, pengalamannya, itu berbeda-beda kan. Belum unsur yang lain, unsur keturunan. Kalau tidak bisa aturan itu menjadi fleksibel, bukan berarti terus menghilangkan hal yang itu penting untuk agar orang-orang yang melakukan itu menjadi lebih luas, lebih tersadarkan diri, dan outputnya adalah kesadaran tentang Tuhan dan melakukan semua kewajibannya, dibandingkan dengan aturan yang keras, aturan yang baku, harus. Namun dalam hati orang-orang ini terzolimi, itu bagaimana?